Di sini saya akan menjelaskan tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Jadi saya sudah menerapkan ini selama 10 tahun dalam hidup saya, sejak tahun 2014, dan saya sudah merasakan banyak imbas yang sangat positif dari menerapkan hukum ini. Kemudian, ini insight-nya saya dapatkan dari buku yang bernama The Secret. Kalau misalnya kalian sukanya baca buku, silakan beli dan baca bukunya. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa. Kalian bisa nonton video ini aja. Saya sampaikan insights-nya digabungkan dengan pemikiran saya pribadi. Jadi 10 tahun yang lalu, tahun 2014, saya itu posisinya masih sebagai profesional di bank. Saya bukan pengusaha, kemudian saya juga belum mendapatkan sertifikasi keuangan CFA, kemudian saya juga masih belum menjadi content creator. Jadi banyak sekali yang saya capai dalam 10 tahun terakhir ini, ya termasuk membangun startup yang masuk Forbes 30 Under 30, kemudian saya juga menjadi content creator dengan jutaan follower, kemudian saya juga mulai tulis buku, kemudian saya juga mendapatkan sertifikasi keuangan CFA. Itu semua saya capai, ya salah satu atribusinya itu karena penerapan Law of Attraction. Jadi percaya nggak percaya ya. Ya banyak orang yang ketika saya ceritakan ini bilangnya, oh itu mah lu cocokologi aja. Kalau misalnya lu nggak terapin Law of Attraction, lu juga kayak gitu kok, gitu. Banyak orang yang seperti itu. Tapi ya sudahlah, setiap orang boleh punya opini yang berbeda. Tapi ya saya sendiri, saya yang mengalami, ya ini adalah hasil dari Law of Attraction menurut saya. Jadi di sini saya akan sampaikan ya pemahaman saya pribadi juga. Oh ya, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya, supaya nanti kalau ada video baru bisa muncul di halaman home kalian. Nah, kalau kalian ingin belajar bisnis, kalian bisa cek aplikasi Growin yang sedang saya bangun. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis, bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen siap pakai, dan ada networking sesama pebisnis. Yang pertama itu adalah pemahamannya dulu, prinsip dasarnya. Jadi, di dalam Law of Attraction ini, menjelaskan bahwa di alam semesta ini semuanya adalah kumpulan energi. Dan pikiran kita ini bisa memancarkan energi yang menarik hal yang serupa. Jadi apa aja yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Makanya sangat penting sekali untuk kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita isinya semuanya positif, maka yang datang ke dalam hidup kita itu positif. Kalau pikiran kita isinya negatif, maka yang datang ke dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang negatif. Ini nggak gampang dilakukan. Karena saya ingat pertama kali saya belajar tentang ini, saya paham gitu ya, tapi ketika menjalankan hidup, terkadang pikiran kita tuh bisa negatif, tanpa kita sadari. Terus tiba-tiba hal negatif datang di dalam hidup kita, ya di satu titik, baru nyadar, oh ini juga berawalnya mestinya dari pikiran kita. Ketika mulai positif, semuanya mulai positif lagi. Gitu. Jadi ini satu pemahaman yang harus kalian ingat ya, bahwa pikiran kalian itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya saya selalu mengajarkan tentang teknik visualisasi. Ya, jadi setiap pagi dan malam jadikan habit. Kita bangun pagi, kita mau tidur, visualisasikan yang kita impikan. Kalau misalnya nggak bisa visualisasi banyak hal sekaligus, visualisasi satu hal dulu. Misalnya mau punya uang berapa. Bayangkan ada uang yang ada di dalam rekening kalian, sejumlah yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau dapat 10 miliar. Bayangkan ada 10 miliar di dalam rekening kalian, ya bayangkan tuh benar-benar kalian lagi lihat handphone, terus tampilannya benar-benar banknya kalian dengan nominal yang kalian targetkan. Tapi kalau misalnya kalian bisa membayangkan banyak sekaligus, lebih baik. Kalau saya sekarang di posisi sudah membayangkan banyak sekaligus. Jadi misalnya mau barang apa, bisnis sebesar apa, uangnya pengen berapa, badan pengen sehat, itu semuanya saya sudah gabungkan. Ya, saya gabungkan jadi satu cerita supaya nggak lupa. Jadi misalnya ceritanya seperti apa? Misalnya kalian berdiri di depan kaca, badan kalian six pack, kemudian kalian terlihat segar, kemudian kalian lihat ke handphone kalian, buka rekening mobile phone, lihat nominal uang yang kalian miliki, ada 10 miliar. Kemudian kalian mau pergi ya, keluar dari kamar, menuju garasi, ada mobil mewah, merek A, yang kalian impikan itu. Nah, jadi ini dibuat sebagai cerita itu supaya nempel. Supaya kalian sekali visualisasi bisa semuanya sekaligus, tidak ada yang terlewatkan. Gitu. Tapi ya anyway, intinya adalah visualisasi. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang kalian inginkan ada di dalam hidup kalian sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Setiap orang punya caranya sendiri. Ini sebelum tidur dan setelah bangun tidur caranya saya. Supaya saya nggak lupa. Setiap hari saya bisa melakukan ini terus-menerus. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyaman, oh mungkin maunya siang hari aja setengah jam. Ya silakan.
yaitu kalian bisa terapkan yang penting, lakukannya rutin setiap hari, jadikan kebiasaan, dan jangan dilewatkan. Kemudian insight yang kedua adalah terkait dengan praktik harian. Jadi ada beberapa hal lagi ya yang kalian mesti ingat untuk juga dilakukan setiap hari untuk bisa menarik hal-hal yang baik ke dalam hidup kalian. Yang pertama adalah afirmasi positif. Jadi ini terkait dengan suara kecil yang saya selalu ceritakan ya, suara kecil di dalam kepala kita. Itu kalau misalnya kita lagi sedih atau kita lagi mau mencoba sesuatu di luar dari zona nyaman kita, kadang-kadang ada hal negatif yang disebutkan di dalam suara kecil itu. Nah, kalian harus bisa perhatikan si suara itu. Ya, kalau memang suaranya sudah positif, bagus sekali. Ya, tapi kebanyakan orang suaranya negatif. Karena saya dulu banget pada saat pertama kali mau menerapkan Law of Attraction ini juga awal-awal suaranya negatif banget. Saya ingat kok. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu, itu saya amati tuh suaranya. Suaranya, oh saya nih bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa nih. Saya cuma seorang karyawan. Itu suara-suara itu muncul di dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Jadi kita harus rubah menjadi suara yang positif. Kita harus melakukan afirmasi positif. Jadi kata-katanya semuanya harus positif. Saya pasti bisa. Saya yang terbaik di dunia. Saya badannya sehat. Ya, nggak ada yang lebih baik dari saya di dalam ranah ini. Semuanya harus positif. Apapun itu. Kalau misalnya kalian sudah bisa setiap hari ya, sepanjang hari positif, itu sangat baik. Kemudian hal selanjutnya itu adalah dari sisi bersyukur. Jadi syukuri apa yang kalian miliki. Ini kalian harus meluangkan waktu untuk mensyukuri yang sudah kalian miliki di dalam hidup kalian. Ini supaya bisa meningkatkan energi positif di dalam pikiran kalian. Ya, ini kalian bisa lakukan juga di pagi dan malam hari atau di waktu yang kalian tentukan sendiri. Intinya syukuri, ya, dan dalami perasaannya pada saat kalian mensyukuri. Pasti ada yang bisa disyukuri. Contohnya apa? Contohnya, kaki kalian lengkap, tangan kalian lengkap, kalian bisa dengar, bisa lihat dengan jelas, bisa ngomong dengan normal. Harus bersyukur. Ada orang-orang yang nggak bisa itu semua loh. Ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak punya tangan, ada yang buta, ada yang nggak bisa dengar, ada yang nggak bisa ngomong dengan benar. Jadi intinya adalah syukuri apa yang kalian miliki. Semua dari hal-hal yang kalian miliki secara fisik ataupun secara materi, syukuri. Dan rasakan perasaannya supaya energi positifnya itu timbul. Kemudian hal selanjutnya adalah melakukan meditasi fokus. Ini salah satu yang membantu saya dalam menguatkan pikiran saya. Saya tadinya kirain orang besar di luar sana nggak ada yang melakukan ini. Tapi ternyata setelah saya gali-gali, ternyata banyak sekali orang besar di luar sana yang melakukan meditasi. Contohnya siapa? Ray Dalio, Steve Jobs, ataupun di Indonesia konglomerat-konglomerat lokal itu banyak sekali yang masukin meditasi itu sebagai rutinitas mereka. Supaya apa? Salah satu manfaat terbesar dari meditasi yang saya rasakan per sekarang itu adalah bisa fokus pikiran kita ke satu hal dan kita mengignore noise-noise yang ada di sekitar kita. Jadi pada saat meditasi, saya fokusnya meditasi pernapasan. Ketika ada pikiran-pikiran yang datang, itu saya biarin aja pikirannya di sana. Fokus saya tetap di nafas saya. Nah ini, setelah lama saya melakukan ini, sudah setiap hari melakukan meditasi, yang terjadi adalah pada saat saya ingin fokus melakukan sesuatu, itu saya bisa pilah. Ini noise sisanya, saya harus fokus. Dan ketika ada masalah yang datang ke dalam hidup, itu juga fokus kita lebih baik. Kita nggak gampang panik. Jadi saya sangat menyarankan untuk berlatih meditasi, gitu ya. Kemudian insight yang ketiga adalah terkait dengan emosi dan perasaan. Jadi emosi ini salah satu yang paling penting nih, selain tadi pikiran kita diisinya dengan apa ya. Jadi setelah tadi kalian bersyukur kan kalian paham ya, energi positif itu seperti apa. Emosi positif itu seperti apa. Lama-kelamaan kalian akan benar-benar paham ya, kalau perasaan emosi positif itu seperti apa. Nah, pada saat kalian visualisasi, pada saat kalian berpikir hal yang positif, nah kalian harus bisa tambahkan dengan emosi itu. Saya sudah sering kali menjelaskan ya, kalau emosi ini perannya sangat besar. Ya, kalau misalnya kita ngomong pakai emosi, kalau bisa omongannya itu yang positif semua. Jadi yang datang ke hidup kita itu yang positif. Yang negatif, jangan pakai emosi. Memang nggak gampang dilakukan, tapi memang seperti itu gitu ya. Jadi kita memang harus bisa kontrol dari sisi emosi. Kemudian dari sisi stres itu juga berpengaruh sekali ya terhadap apa yang bisa datang ke dalam hidup kita. Kalau misalnya ada problem yang kita hadapi, kita harus bisa fokus ke apa yang bisa dikontrol. Saya selalu bilang berulang-ulang. Dan yang nggak bisa dikontrol, lupakan. Ya, nggak usah pikir terlalu banyak. Tahu aja. Supaya apa? Supaya stresnya bisa kita kurangi. Supaya kita bisa mengelola stres kita dengan baik. Ya, karena kalau kita penuh dengan stres, ya itu energi positif kita juga kependam. Gitu. Jadi ini nggak gampang. Tapi ya ini sesuatu yang harus dilatih.
Makanya ini memang butuh proses gitu ya, nggak mungkin langsung instan kalian langsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Law of Attraction ini. Saya juga dulu butuh waktu gitu, buat sampai di titik, oh ini loh rasanya bersyukur, oh ini loh rasanya emosi positif ya. Jadi pada saat kita membayangkan sesuatu, tuangkan emosi positif ke sananya tuh rasanya seperti ini loh gitu. Itu nanti kalian akan belajar sendiri. Tapi dari sekarang kalian bisa latih. Ya lama-lama pasti kalian ototnya jadi tajam untuk mengeluarkan emosi positif itu dan juga mengelola stres yang kalian hadapi. Kemudian insight selanjutnya adalah terkait dengan tindakan dan langkah nyata. Jadi, ini adalah sesuatu yang saya selalu tekankan ya. Kalau misalnya law of attraction doang, membayangkan doang, mengeluarkan emosi doang, itu nggak akan ada yang berubah dalam hidup kalian. Hidup kalian akan berubah kalau ada tindakan nyata yang kalian lakukan. Jadi sepanjang hari ketika ada ide-ide yang datang, pada saat kalian mandi, pada saat kalian jalan, pada saat kalian ngobrol sama teman, langsung catat idenya. Ingat, itu adalah hasil dari kalian melakukan law of attraction. Ingat ya, selama ini saya juga seperti itu. Sejak saya menerapkan hukum ini, setiap kali ada ide, saya tulis langsung di handphone. Langsung saya WA ke diri saya sendiri. Ya kalau kalian mau WA ke diri sendiri juga nggak apa-apa. Tapi tulis juga oke, yang penting dicatat. Supaya itu bisa kalian eksekusi gitu. Jadi kalian harus mau eksekusi juga. Jangan cuman hanya bayangin-bayangin doang, visualisasi doang. Itu nggak akan ada yang berubah. Tapi harus ada keselarasan dari sisi tindakan. Ya kalian harus menjalankan yang kalian dapat idenya. Lebih baik kita lakukan satu hal kecil yang membawa kita lebih dekat dengan goal kita setiap harinya daripada kita nggak melakukan apa-apa setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian pikir, oh bisa nih hari ini saya kan mau mulai bisnis. Kayaknya hari ini cuma bisa cari-cari domainnya dulu deh karena udah tahu namanya. Tapi nanti deh mungkin ada waktu lebih banyak supaya bisa lakukan banyak hal sekaligus. Enggak ya, lebih baik langsung lakukan. Ingat ya, kuncinya di eksekusi. Jadi walaupun kalian hanya bisa melakukan satu hal kecil setiap hari untuk lebih dekat dengan mimpi kalian, goal kalian, ya lakukan itu. Langsung lakukan, jangan pakai nunda lagi. Harus proaktif ya. Karena kalau misalnya kalian sudah capek-capek melakukan teknik A, B, C, D, E dari Law of Attraction dan idenya nggak kalian eksekusi, itu sayang banget. Kemudian insight yang kelima adalah terkait dengan penghalang dan hambatan. Keyakinan negatif, emosi negatif itu adalah hambatan yang kalian harus lewati. Salah satu caranya supaya kalian bisa lebih otomatis memiliki jiwa yang positif tentunya adalah mengkontrol apa yang ada di sekitar kalian. Jadi ini termasuk orang-orang yang sering berinteraksi dengan kalian. Kalian harus bisa mulai menyaring ya. Tuliskan saja, saya biasa tulis ya. A, B, C, D, E. Orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Dipetakan aja di Excel. Nanti setelah dipetakan baru kita coba renungkan. Oh, orang-orang yang ini nih negatif nih. Kita harus kurangi interaksi dengan mereka. Bukan memutus hubungan ya, tapi kurangi interaksi. Perbanyak interaksi dengan orang-orang yang positif. Karena balik lagi kita mau tambahin positifnya di dalam diri kita. Jadi mau nggak mau memang harus dikontrol. Kemudian apa yang kita asup itu juga sama. Ya sama seperti efek pertemanan. Jadi yang kalian tonton di YouTube, kalian coba lihat historinya. Kemudian kalian lihat di kalian punya TikTok, IG, itu yang kalian asup informasinya seperti apa. Ya kalau bisa semuanya yang positif. Kalau saya banyakkan edukasi. Kayak misalnya YouTube kalau buka pun saya bukanya podcast gitu ya, podcast edukasi. Dan ini balik lagi harus dari kalian sendiri ya, karena ini kontrolnya di kalian. Kalau misalnya kalian nggak rubah apa-apa, dan memang sekitar kalian ini banyak elemen-elemen negatifnya, itu akan susah sekali kalian untuk mengkoreksi diri kalian supaya menjadi positif, untuk menarik hal-hal yang positif di dalam hidup kalian. Kemudian insight selanjutnya terkait dengan isi dari pikiran dan juga kesadaran. Ini terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu kalau misalnya ada problem, kalian fokus pikiran kalian, isinya itu adalah solusi terhadap problem tersebut, apa yang bisa dikontrol. Ingat ya, pikirannya harus terfokus ke apa yang bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol, udah nggak usah ngabisin waktu dan energi di sana. Gitu. Kemudian kita harus hilangkan jauh-jauh mindset kepiting ya, dimana kalau misalnya ada orang lain yang lebih baik dari kita, jangan sampai kita berpikir, oh kok dia bisa kayak gitu ya, kayaknya dia emang hoki aja deh, kayaknya dia ada curang deh. Jangan cari-cari negatifnya. Kalau memang orang ada yang naik, ya udah, kita ciptakan rasa positif, bangga dengan mereka, ceritakan ke orang lain dengan emosi positif yang baik, supaya itu datang ke hidup kita. Ya, selalu ngajak orang-orang untuk perhatikan leader-leader besar yang mereka sangat sukses dalam hidupnya. Ya salah satunya seperti Donald Trump lah, dia kan pebisnis hebat ya. Coba perhatiin kata-katanya dia ketika dia ketemu dengan teman-temannya yang achiever. Dia keluarkan kata-kata yang positif dengan emosi positif. Pikirannya itu fokusnya di hal-hal yang sangat positif. Jadi isi pikirannya itu benar-benar sangat baik. Kemudian satu hal lagi yang gak gampang dilakukan adalah melihat apa yang kita inginkan itu sudah tercapai di alam realita kita sekarang.
Maksud saya gini, kalau kita visualisasi, itu kan di dalam kepala. Ya, pada saat kita sebelum tidur, kita tutup mata. Pada saat kita bangun tidur, gitu ya, kita di dalam kepikiran kita itu. Nah, yang susah itu adalah membayangkan pada saat kita buka mata. Pada saat memang kita lagi ada di realita kita yang sekarang, kita bayangin, oh nanti ini ada mobil baru nyampe, oh nanti ada uang kita segini. Membayangkan dengan mata terbuka nggak segampang itu. Tapi kalian harus bisa sampai di level itu juga, gitu ya. Jadi pikiran kalian harus bisa kalian bawa sampai di level itu. Untuk lebih tajam lagi, supaya ya kalian menarik hal-hal tersebut ke dalam hidup kalian. Dan ini bukan sesuatu yang gampang ya, butuh latihan. Tapi kalian bisa jadikan target kalian supaya ketika kalian buka mata seperti ini, itu kalian bisa bayangkan bahwa apa yang kalian inginkan itu memang sudah menjadi bagian dari yang kalian akan dapatkan dalam hidup ini gitu. Ini saya agak susah untuk jelasinnya ya, tapi nanti mungkin pada saat kalian jalankan, kalian baru ngeh gitu. Oh, oke, kalau visualisasi dalam pikiran tuh seperti ini. Terus pada saat di nyata kita buka mata ini, oh, kayak gini nih feelnya gitu. Saya susah untuk jelasin, tapi intinya kalian bayangkan tuh sudah menjadi bagian dari kalian, ya kalian memang memiliki hal-hal tersebut, itu tinggal tunggu waktu aja gitu. Itu adalah bagian dari kalian gitu. Kemudian insight terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan growth mindset ya. Jadi saya harap kalian bisa punya growth mindset, bukan fixed mindset, di mana percaya bahwa segala sesuatu itu memang bisa dicapai. Apapun backgroundnya kita, jangan sampai bilang kalau kita dari keluarga miskin kita nggak bisa jadi pebisnis, atau kita bidangnya A, tapi kita nggak bakal bisa mencapai menjadi yang terbaik di bidang B. Pikiran-pikiran seperti itu harus kalian singkirkan. Jadi harus punya mindset, kalau misalnya kita meluangkan waktu, energi, dan fokus kita pada satu hal, pasti kita bisa menjadi yang terbaik di sana. Karena sepanjang perjalanan kalian untuk mencapai apa yang kalian targetkan, yang kalian visualisasikan, itu pasti butuh proses, pasti butuh kedisiplinan, pasti butuh konsistensi. Gak mungkin segampang itu. Banyak orang-orang yang stuck dalam hidupnya karena dia punya mindset adalah mindset fix. Jadi dia baru coba 1-2 kali, segala sesuatu gagal, dia langsung merasa bahwa dia bukan di situ ranahnya. Misalnya mau jadi konten kreator, dia baru bikin video 5 hari, 5 konten. Terus kontennya nggak ada views. Udah, dia nggak coba untuk lihat, review, kenapa, apa yang kurang, apa mungkin harus cari course, belajar lagi, atau harus apa gitu. Dia nggak terpikirkan untuk cari alasannya kenapa viewsnya kurang. Tapi dia hanya menyalahkan bahwa dirinya itu memang tidak bisa menjadi content creator karena dia bukan content creator. Mindsetnya mindset fix. Jadi saya harap kalian bisa memiliki growth mindset ya, karena ini sangat penting. Orang-orang yang punya fixed mindset itu pada saat menerapkan law of attraction susah sekali untuk maju karena dia dari awal sudah punya patokan kalau dia tuh ya begini, nggak bakal bisa mencapai B, nggak bakal bisa mencapai C, nggak bakal bisa mencapai D gitu. Sudah membatasi dirinya sendiri gitu. Jadi saya harap kalian bisa menanamkan growth mindset ya. Jadi apapun background kalian, kalian bisa mencapai apapun dalam hidup. Ya jangan pernah membatasi diri kalian. Dan saya harap kalian benar-benar menerapkan apa yang saya sampaikan di sini ya, karena ini saya memang merasakan sendiri dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan sekarang banyak perubahan dalam hidup saya. Sejak saya menerapkan law of attraction ini tentunya dengan growth mindset ya. Dan sekarang ya saya tetap masih dalam proses karena saya punya goal-goal besar yang ingin saya capai dalam hidup saya gitu.